Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Ji Hao. Untuk pemanah gurun timur, 90% kekuatan dan kemampuan mereka didasarkan pada busur dan anak panah mereka. Tanpa busur dan anak panah, pemanah gurun timur akan seperti harimau tanpa cakar dan gigi, tidak berdaya. Busur dan anak panah semua pemanah gurun timur di tempat kejadian diambil oleh kuali penciptaan Taiji, ini membuat mereka saling melirik dengan panik, tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ji Hao menginjak awan itu dan perlahan-lahan mengeluarkan potongan logam yang sangat murni dan berharga dari kuali, bersama dengan sejumlah besar tendon naga banjir, tanduk naga, tanduk makhluk kuat legendaris lainnya, dan banyak bahan langka lainnya. Terima kasih. Ji Hao menangkupkan tangannya kepada lebih dari 100.000 pemanah gurun timur, menyeringai dan berkata dengan hambar, kesal, atau, apakah kalian semua ingin mati di sini? Sayap besar tanpa bulu dari beruang terbang dari klan Yu Chong itu memulai serangkaian suara swooshing yang keras saat puluhan ribu ksatria beruang terbang klan Yu Chong terbang-terbang ke langit. Beruang terbang raksasa itu meraung dalam dan kuat, dan beberapa yang sangat kuat bahkan mengantik mantra dengan suara serak. Binatang buas yang sangat besar ini siap untuk meluncurkan serangan terkuat mereka. Lebih dari 100.000 pemanah gurun timur berteriak, dan 70% dari mereka mundur. Tetapi seiring dengan raungan mengamuk lebih dari 100 penyihir ilahi, sekitar 30% pemanah ini mengeluarkan busur cadangan mereka dan meletakkan anak panah di tali, ditujukan ke Ji Hao sekali lagi. Rasa dingin tiba-tiba muncul di mata Ji Hao saat dia tersenyum jahat. Ketika Ji Hao terkekeh, penampilan Kaisar Sun dan Sisi tiba-tiba berubah, lalu berteriak bersama, "Erliao! Jangan lakukan itu." Namun, cermin Taiji Universe di atas kepala Ji Hao sudah sedikit berdengung dan melepaskan aliran cahaya redup abu-abu putih, yang berubah dari kekuatan yang sangat negatif. Aliran cahaya redup melonjak keluar dari cermin dan mengebor langsung ke tubuh puluhan ribu pemanah gurun timur. Di bawah pengaruh cahaya redup, tubuh pemanah itu seperti saringan. Kekuatan dan kekuatan hidup mereka tiba-tiba bocor dari tubuh mereka dan menghilang dalam sekejap mata, tanpa jejak. Ji Hao mengangkat pedang ilahi Taiji dan perlahan melingkar di awan. Seiring dengan gerakannya, pedang panjang yang dipegang di tangannya menggambar lingkaran sempurna di udara. Kekuatan alam bergerak bersama dengan pedang. Dalam area 100.000 mil, semua kekuatan alam diserap oleh pedang ilahi. Cahaya pedang menyilaukan seluruh langit, dan pada saat berikutnya, ratusan ribu pedang emas dipadatkan dari kekuatan alam. Mereka melayang di udara, menyemburkan api yang mengamuk dan melepaskan panas yang sangat hebat. Staf Moho, yang direnggut oleh Ji Hao dari orang-orang keluarga Moho, juga digabungkan dengan 4 harta karun baru ini oleh Yu Yu dan King Wei. Keempat bagian baru ini mewarisi kekuatan magis mengendalikan kekuatan alam milik staf Moho. Sekarang, semua kekuatan alam di dalam area ini dikompresi menjadi pedang emas yang bersinar. Setiap pedang tampak nyata, dan esensi api matahari yang dilepaskan dari setiap pedang cukup kuat untuk melelehkan besi. Membunuh. Pada saat yang hampir bersamaan ketika Kaisar Sun dan Sisi berteriak untuk mencoba menghentikan Ji Hao, pedang emas bersinar yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Sebagian besar pemanah gurun timur itu senjata mereka diambil oleh kuali penciptaan Taiji dan diubah kembali menjadi bahan mentah. Adapun mereka yang memiliki senjata cadangan, mereka dipengaruhi oleh kekuatan yang sangat negatif dan sekarang tidak berdaya. Saat ini, tubuh mereka sangat lembut sehingga mereka bahkan tidak bisa menggerakkan jari kelingking mereka. Pedang emas itu menembus dari langit dan menembus tubuh semua pemanah gurun timur, semudah membunuh ayam dengan parang, dan pemanah itu bahkan tidak bisa melawan. Api matahari esensi naik, saat lebih dari 100.000 obor berbentuk manusia menyala di udara. Kaisar Sun tiba-tiba meninggikan suaranya, menggeram dengan kasar, "Erliao Ji Hao, jangan lakukan itu. Bagaimanapun juga, mereka adalah manusia." Jari-jari Ji Hao sedikit berkedut. Dia merenung sejenak, lalu mengayunkan pedang ilahi Taiji. Mengikuti gerakannya, seberkas cahaya berapi-api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari obor berbentuk manusia itu dan dibor kembali ke pedang ilahi.
Ji Hao menghela nafas, mengeluarkan pil penyembuhan emas yang diberikan oleh pendeta Daci, bersama dengan jimat ajaib, hujan musim semi. Dia melemparkan pil dan jimat ajaib bersama-sama, dan seketika, gerimis mulai jatuh dari langit, sementara aroma yang harum menyelimuti udara. Para pemanah itu terbakar dengan menyedihkan, dan banyak dari mereka bahkan memiliki setengah tubuh yang terkarbonisasi. Tapi mandi di bawah gerimis, mereka semua mengerang nyaman. Kulit mereka yang berkarbonisasi terkelupas dari tubuh mereka, dengan daging baru tumbuh. Kekuatan gerimis penyembuhan dikoordinasikan dengan pil penyembuhan emas pendeta Daci, dan kekuatan hidup yang kuat dari penyihir ilahi, raja penyihir dan penyihir senior itu. Dalam beberapa napas, semua pemanah itu sembuh dengan sempurna. Hampir 100 penyihir ilahi gurun timur, yang juga menderita api matahari esensi sedetik yang lalu, menatap Ji Hao, tercengang. Mereka mendengar bahwa Liao Ji Hao mendapatkan kekuatan dan posisinya dengan kredit militer yang solid, tetapi mereka selalu berpikir Ji Hao tidak lebih dari anak yang beruntung, yang untungnya berteman dengan Si Wenming dan memberikan beberapa kontribusi dalam perang. Tapi hari ini, mereka hampir dibunuh oleh Ji Hao. Pemanah gurun timur yang bangga ini akhirnya menyadari bahwa Ji Hao benar-benar bisa melawan puluhan ribu musuh sendirian. Mundur! Hampir 100 penyihir ilahi gurun timur berteriak. Mereka masing-masing melirik Ji Hao, lalu dengan marah dan keluhan, mereka dengan cepat mundur dari sekitar Istana Tusan, kembali ke Pasar 10 Matahari di kota Puban. Masing-masing pemanah ini memiliki kebencian yang mendalam tulang di hati mereka. Ji Hao melirik pemanah yang mundur ini, menghilangkan awan yang menginjak kakinya, dan mendarat di depan Kaisar Sun dan Sisi. Dia tersenyum membungkuk kepada Kaisar Sun dan yang lainnya, lalu menyeringai hangat pada Si Wenming. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Paman Wenming, kamu sudah menikah. Ini sangat besar. Haha, kamu harus minum 10 ember anggur utuh denganku hari ini. Apakah ini bibiku? Memang, cantik." Kaisar Sun dan Sisi menggelengkan kepala bersama. Ji Hao hampir membantai lebih dari 100.000 pemanah gurun timur, yang sekarang menjadi masalah besar, menunggu mereka untuk bertangan. Namun demikian, dibandingkan dengan fakta bahwa dia membunuh Yi Tian, apa yang terjadi pada pemanah yang akhirnya selamat bukanlah masalah yang terlalu besar. Yang membuat Kaisar Sun, Sisi dan para pemimpin manusia lainnya lebih khawatir adalah sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang gurun timur itu. Sikap itu membuat para pemimpin manusia ini memikirkan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Lebih penting lagi, jika orang-orang gurun timur memiliki sikap seperti itu, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan klan manusia kelas atas lainnya? Gonggong memulai hujan tak berujung yang menyebabkan banjir. Berapa banyak masalah yang akan dimulai bencana ini dalam umat manusia? Melihat wajah khawatir Kaisar Sun dan Sisi, Ji Hao tertawa. "Kaisar Sun, Markis Chong, apa yang perlu dikhawatirkan? Hari ini adalah hari pernikahan Paman Wenming. Kita seharusnya tidak melakukan apa-apa selain minum dengan gembira. Adapun hal-hal lain, yah, langit tidak runtuh." Kaisar Sun, Sisi dan beberapa tamu yang mereka undang, yang semuanya adalah teman Si Wenming, semuanya tertawa terbahak-bahak. Bukankah dia benar? Langit tidak runtuh. Apa yang harus dikhawatirkan? Bukankah aliansi klan manusia telah berkembang melalui segala macam kesulitan? Tidak peduli seberapa sulit hari-hari ini adalah hari yang beruntung bagi Si Wenming. Hari ini, minum dalam kebahagiaan adalah hal terpenting di dunia. Tong anggur berkualitas dibawa, dan hidangan lezat yang tak terhitung jumlahnya disajikan. Tidak terlalu banyak orang yang diundang ke pernikahan Si Wenming dan Putri Tusan. Semua tamu adalah teman dekat Si Wenming, seperti Huak Sulai, Lai Mountain Kong, dan beberapa pangeran lainnya, dan sekelompok orang Majus yang lebih tua dari Istana Magi. Orang-orang berkumpul di Istana Tusan, minum dan tertawa, sampai mereka mengirim Si Wenming dan Putri Tusan ke kamar tidur baru mereka. Pada malam hari, ketika Si Wenming dan Putri Tusan mencoba membuat bayi, Sisi masih berada di aula, minum bersama tamunya. Sambil dengan senang hati menelan segelas anggur, Sisi tiba-tiba mengeluarkan jimat ajaib dari lengan bajunya, lalu merajut alisnya. Beberapa orang diam-diam mendekati formasi sihir penyegelan air. "Orang-orang, saya harus menangani ini sendiri." Sisi berdiri, langsung berjalan keluar. Ji Hao buru-buru berdiri, memanggil Shaoxi dan yang lainnya, dan berteriak,
Markis Chong, bagaimana kamu bisa pergi sendiri? Biarkan kami pergi bersamamu. Mengendalikan banjir sangat penting. Kita semua harus melakukan apa yang kita bisa. Sisi mengangguk, memimpin, dan terbang ke langit. Ji Hao dan sekelompok besar orang mengikuti di belakangnya. Meninggalkan istana Tusan, Sisi dan yang lainnya terbang cepat. Di depan balai kota, serangkaian formasi sihir teleportasi telah bersinar terang di alun-alun baru. Formasi sihir penyegel air 10.000 naga termasuk 10.000 subformasi. Setiap subformasi berfungsi sebagai formasi sihir penyegelan air independen, namun semua subformasi terhubung. Setiap subformasi yang dibangun dengan bumi yang bernapas ini adalah inti dari seluruh formasi sihir penyegelan air 10.000 naga, dan sangat penting. Oleh karena itu, di bawah perintah Kaisar Sun, 10.000 formasi sihir teleportasi dibangun dengan biaya besar, masing-masing mengarah ke subformasi-formasi sihir penyegel air 10.000 naga. Sejak Ji Hao membeli sekelompok besar Master Klan Xiu dari penjara hiu hitam, umat manusia telah mencapai peningkatan yang mengesankan dalam tingkat teknologi di bidang formasi sihir. Itu terutama berlaku untuk yang umum digunakan, seperti formasi sihir teleportasi, yang tingkat baru telah tercapai. Ji Hao mengikuti dari dekat di belakang Sisi dan melangkah ke formasi sihir teleportasi. Papan giok melayang di atas formasi sihir teleportasi, dengan dua karakter berkilau di atasnya. Di papan giok, tujuan formasi sihir teleportasi ini ditandai dengan jelas Gunung Bulu. Hati Ji Hao tenggelam. Feather Mountain terletak di tepi Midland, daerah paling tandus. Gunung itu curam, yang membuatnya sempurna untuk membangun formasi penyegelan air. Subformasi di Feather Mountain sangat penting. Jika rusak, seluruh formasi sihir penyegel air 10.000 naga akan terpengaruh. Untuk alasan ini, Sisi sedang menuju ke Gunung Bulu sendiri, untuk melihat apa yang terjadi. Tapi bagi Ji Hao, Gunung Bulu berarti sesuatu yang lain. Jika dia tidak salah mengingat ini, menurut beberapa buku yang dia baca di kehidupan sebelumnya, Sisi dibunuh oleh Zhurong, Dewa Api, di Gunung Bulu, di bawah perintah Kaisar Ilahi, karena misi pengendalian banjir. Sekarang, Ji Hao pasti tahu bahwa surga kuno telah runtuh dan 5 kaisar ilahi telah hilang sejak lama. Persahabatan telah berlangsung selama beberapa generasi antara keluarga Zhurong dan keluarga Sisi. Selain itu, orang-orang keluarga Zhurong melayani aliansi klan manusia sebagai persembahan agung selama beberapa generasi, menangani semua upacara penting untuk aliansi dan menyimpan rahasia terdalam itu, seperti Ciyu, yang disegel di Istana Penindas Iblis. Oleh karena itu, Ji Hao tidak percaya bahwa Zhurong akan membunuh Sisi. Namun, tempat yang akan dituju Sisi memang Gunung Bulu. Diam-diam, Ji Hao membuat beberapa gerakan tangan yang tampaknya tidak disengaja. Tidak ada yang lain yang memperhatikan gerakannya. Di mata mereka, Ji Hao tidak melakukan apa-apa selain merapikan lengan bajunya dan menyentuh ikat pinggangnya. Tapi di mata Men-Men, Shaoxi, Yumu, Feng Xing dan Taixi, Ji Hao baru saja memberikan tanda peringatan darurat. Perjalanan ini akan sangat berbahaya, dan semua orang harus ekstra hati-hati. Men-Men menyipitkan matanya dan melompat ke Ye Mo Sanye. Feng Xing diam-diam mengambil langkah menyamping. Biasanya, dia tidak pernah ingin terlalu dekat dengan yang lain. Tapi sekarang, dia tanpa sadar mendekati Ye Mo Sanye untuk menjaganya di bawah perlindungannya. Men-Men melengkungkan bibirnya dan melirik Feng Xing, lalu dengan cepat mundur 2 langkah, tertawa dan berdiri berdampingan dengan Shaoxi. Yumu terbatuk sedikit, lalu tersenyum jujur. Dia membawa panci besi hitam besar di punggungnya dan berdiri di belakang Taixi. Karena tubuhnya yang besar dan gemuk, Yumu tampak seperti induk beruang, sedangkan Taixi tampak seperti bayi beruang yang baru lahir. Yumu dengan sempurna melindungi punggung Taixi dengan tubuhnya sendiri. Selain itu, jika ada serangan yang datang ke Taixi dari depan, Yumu akan segera bereaksi. Lebih penting lagi, tanpa menarik perhatian, Yumu diam-diam meletakkan pil ajaib detoksifikasi yang diracik secara diam-diam di tangan masing-masing rekan satu timnya. Men-Men, Shaoxi, Taixi, Feng Xing, Ye Mo Sanye, mereka semua menyembunyikan pil ajaib di bawah lidah dan perlahan melelehkannya dengan air liur, lalu menelannya. Kesejukan yang kuat menyebar di tubuh mereka. Sekarang, semua rekan satu tim Yumu dilindungi, dan dia bisa melemparkan sihir racun yang menakutkan sebanyak yang dia suka.
Suara gesekan logam yang keras bisa terdengar, saat puluhan ksatria beruang terbang dari klan Yu Chong juga masuk ke formasi sihir teleportasi, menunggang beruang terbang. Sisi mengangguk, dengan tidak sabar melambaikan tangannya dan berteriak dalam-dalam. Penjaga formasi sihir teleportasi memasukkan beberapa formasi sihir kelas atas ke dalam slot formasi. Kekuatan alam yang kuat mulai berkumpul dalam formasi teleportasi, dan tiba-tiba, udara yang mengelilingi semua orang menyilaukan. Ji Hao dan yang lainnya menghilang dari formasi teleportasi, dan setelah gemetar hebat, mereka tiba di tujuan, berjalan keluar dari formasi sihir teleportasi di ujung yang lain. Ye Mo Sanye menggelengkan kepalanya dan sedikit membuka matanya yang tegak. Di dalam mata itu, pusaran air gelap murni telah berputar dengan kecepatan yang bervariasi. Apakah seperti inilah formasi sihir teleportasi umat manusiamu? Aku sangat pusing. Apakah kamu lupa menggunakan jimat ajaib penstabil ruang? Dia bergumam. Ji Hao tersenyum. Dia ingin memberitahu Ye Mo Sanye bahwa para master klan Xiu itu telah memberikan teknik jimat sihir penstabil ruang juga, tetapi dengan jimat sihir yang menstabilkan ruang, formasi sihir yang berteleportasi akan mengkonsumsi kristal ajaib kelas atas 10 kali lebih banyak dari biasanya. Pemimpin manusia tidak ingin membuang-buang sumber daya apapun. Oleh karena itu, tidak ada formasi teleportasi umat manusia yang ditambahkan dengan jimat sihir penstabil ruang. Selain itu, Ye Mo Sanye merasa pusing hanya karena dia terlalu lemah secara fisik. Manusia majus itu kuat, jadi siapa yang akan peduli sedikit tentang pusing yang disebabkan oleh sedikit putaran ruang? Tetapi sebelum Ji Hao bisa menjelaskan apapun kepada Ye Mo Sanye, senyumnya tiba-tiba membeku di wajahnya. Jubah Taiji melepaskan cahaya. Cahaya hangat seperti air tampak seperti teratai besar yang mekar, menyebar lapis demi lapis. Ji Hao mencengkeram pedang Dewa Taiji dan membiarkan lonceng Pangu melayang di atas kepalanya, menuangkan aliran besar kekuatan kekacauan yang mengelilinginya. Ji Hao ingat dengan jelas bahwa sedetik yang lalu, dia berjalan keluar dari formasi teleportasi di Gunung Bulu bersama orang lain. Ketika mereka berjalan keluar, Ji Hao berada kurang dari 15 meter di belakang Sisi, sementara Men, Shao Xi, Tai Xi dan teman-temannya semuanya ada di sisinya, bahwa dia bahkan bisa menyentuh salah satu dari mereka hanya dengan mengangkat tangannya. Di sekitar mereka adalah puluhan penyihir ilahi elit dari klan Yu Chong, bersenjata sampai gigi, dan lebih dari 10 penyihir senior dari Istana Magi, yang berjarak tidak lebih dari 3 meter dari Ji Hao dan teman-temannya. Tetapi pada saat ini, Ji Hao tidak melihat apa-apa di sekitarnya kecuali pegunungan tandus. Kabut putih samar melayang di antara rerumputan layu setinggi 1 meter. Ji Hao memiliki penglihatan yang bagus, yang dengannya, dia melihat belalang hijau giok seukuran ibu jari berdiri di atas rerumputan tinggi beberapa meter jauhnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, sedikit mengguncang rumput, yang mengejutkan belalang itu. Itu membuatnya melompat lebih dari 100 meter dan jatuh ke hutan rumput, lalu melompat lagi. Setelah beberapa kali naik turun, belalang itu menghilang. Seekor ular merah setebal ibu jari, sepanjang 3 kaki perlahan menggeliat dari samping rumput. Dengan diam-diam, dia mendekati tumit Ji Hao, membuka rahangnya dan mencoba menggigit Ji Hao. Ji Hao mendengus sementara ular merah itu menggigit. Ketika gigi hiu ular itu masih berjarak lebih dari 2 kaki dari tumit Ji Hao, aliran kekuatan chaos melintas di udara. Ular merah itu meledak dan berubah menjadi kepulan kabut darah. Ji Hao menarik napas dalam-dalam, lalu menutup matanya. Matahari merah terbit dari kepalanya. Sementara itu, kekuatan rohnya yang kuat menyebar ke segala arah seperti tsunami. Pop, Ji Hao merasa bahwa layar tipis di depan matanya telah pecah, dan dia melihat melalui Fata Morgana. Di sebuah bukit sekitar 10 mil jauhnya ada kerang bercahaya warna-warni sepanjang ribuan meter. Cahaya indah menyembur keluar dari tubuhnya, menutupi seluruh formasi sihir teleportasi. Kerang itu panjangnya ribuan meter. Cangkangnya berwarna-warni dan bersinar. Di dalam cangkangnya ada daging perak, hampir transparan, yang menggeliat perlahan. Aliran kabut bercahaya melayang keluar dari cangkang, menutupi setengah dari Gunung Bulu. Bunga, rerumputan, pohon, semua tanaman di gunung terbungkus kabut bercahaya itu. Sesuatu yang ajaib terjadi pada tanaman ini, yang membuatnya tampak aneh dan tidak nyata. Rerumputan panjang melengkung, dengan tetesan kristal jus menetes dari tepi,
jusnya berwarna keemasan, dan memiliki aroma seperti madu, yang enak. Di samping formasi sihir teleportasi, beberapa pohon yang menjulang tinggi, memiliki mahkota yang tumbuh sangat besar. Akar udara yang tak terhitung jumlahnya menggantung, tertutup bunga putih berbentuk lonceng, menyebarkan aroma yang menenangkan yang akan membuat siapapun ingin tertidur lelap. Sekelompok jamur putih melingkar oleh kabut berwarna-warni yang bercahaya. Sayap kecil tumbuh dari tangkai jamur itu, yang dengannya, mereka bahkan terbang dan mencapai ketinggian 5 kaki sambil bernyanyi seperti burung. Mereka terbang tanpa tergesa-gesa melintasi udara, tepat di depan mata Ji Hao. Dari jamur terbang ini, kepulan spora melayang di sepanjang angin seperti kunang-kunang, mendarat di padang rumput. Segera, jamur perak berukuran berbeda dibor keluar dari bumi, bersinar dengan cahaya perak berkabut dalam kegelapan, menerangi seluruh padang rumput. Ji Hao mengambil langkah maju yang berat. Kekuatan rohnya diperkuat oleh kekuatan yang sangat negatif dan kekuatan yang sangat positif, dan mampu mematahkan semua ilusi dan melihat melalui semua fatamorgana. Baru saja, dia melepaskan ruang rohnya dan merasa bahwa layar tipis hancur di depan wajahnya. Sekarang, ilusi yang diciptakan oleh kerang besar itu seharusnya sudah dipatahkan olehnya. Namun demikian, dalam pandangannya, tanaman ini masih tidak nyata, karena satu-satunya penjelasan untuk semua adegan magis ini adalah bahwa kerang ini terlalu kuat. Di bawah pengaruh kekuatan fatamorgananya, semua tanaman normal telah berubah menjadi makhluk magis. Ji Hao melihat sekeliling dan melihat ribuan prajurit manusia lapis baja berat tergeletak di sekitar formasi sihir teleportasi. Wajah mereka memerah, dan mata berputar cepat di bawah kelopak mata. Dari waktu ke waktu, beberapa dari mereka mengerang dengan suara aneh. Ini adalah penjaga formasi sihir teleportasi di Gunung Bulu. Jelas, mereka dikendalikan oleh fatamorgana yang diciptakan oleh kerang sejak dulu. Saat ini, mereka telah kehilangan kendali atas tubuh mereka sendiri, dan pikiran mereka telah melakukan perjalanan jauh. Ketika Ji Hao mengamati prajurit manusia ini, salah satu dari mereka tiba-tiba meluruskan tubuh bagian atasnya dan memutar lehernya dengan keras. Retak, dia mematahkan lehernya sendiri dengan memutar. Darah memercik keluar, sementara kepalanya berdebar di tanah selama 2 kali. Ji Hao terkejut. Prajurit ini pasti menyerahkan seluruh pikirannya pada fatamorgana. Dalam fatamorgana itu, musuhnya mematahkan lehernya dan membunuhnya. Fatamorgana itu terlalu nyata baginya, bahkan sejauh tubuh dan jiwanya sangat percaya pada apa yang terjadi dalam fatamorgana. Oleh karena itu, di dunia nyata, lehernya patah sendiri, yang membuatnya mati secara nyata. Seberapa menakutkan kekuatan fatamorgana yang bahkan bisa memungkinkan seorang pria mematahkan lehernya sendiri dengan memutar kepalanya, bahkan tanpa menggunakan tangannya. Puff! Prajurit manusia lain tiba-tiba memiliki tebasan tipis namun agak dalam muncul di lehernya, seolah-olah pedang yang sangat tajam baru saja mengiris lehernya. Serpihan tipis kabut darah menyembur keluar. Mengikuti suara hembusan itu, prajurit manusia ini bergerak-gerak beberapa kali, lalu kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Brengsek! Ji Hao menggeram marah. Suaranya yang menggelegar menyebar dan menghancurkan semua rerumputan di dalam area radius ratusan mil, membuat area di sekitarnya layu dan kosong. Potongan rumput kuning dan kering dikirim terbang kemana-mana. Ji Hao mengambil langkah berat lagi ke depan, sementara pedang Dewa Taiji melepaskan cahaya hitam putih yang mencapai hampir 100 meter jauhnya. Ji Hao menunjuk kerang dengan ujung pedang dan berteriak, "Beraninya kamu membunuh prajurit manusia kami? Beraninya kamu, apakah kamu tidak takut dengan balas dendam umat manusia kita yang tak ada habisnya?" Mengikuti serangkaian suara retak yang keras, di dalam formasi sihir teleportasi, kurang dari 3 meter dari Ji Hao, seorang penyihir ilahi yang kuat di bawah komando Sisi tiba-tiba dadanya penyok. Baju besinya hancur, begitu juga tulang rusuknya. Penyihir ilahi ini tersentak, meningkatkan darah rohnya, dan dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri, membuat dadanya yang terluka menonjol kembali. Namun, sebelum dia pulih sepenuhnya, tubuh penyihir ilahi ini dipecah menjadi 2 dari pinggang, seperti tongkat bambu tipis. Tubuh bagian atasnya jatuh ke tanah, dan bersama dengan suara retak tulang itu, bagian belakang kepalanya menyentuh pergelangan kakinya. Puff, puff, puff. Lebih dari 10 luka tusukan muncul di tubuh penyihir ilahi ini,
saat darah menyembur keluar dalam sungai sementara dia berbaring di tanah. Darah melonjak keluar dari tubuhnya, yang sangat berat, menciptakan parit yang dalam di tanah. Terlepas dari kekuatannya, kekuatan hidup penyihir ilahi ini menguras dirinya sendiri, lalu memudar. Ji Hao berteriak dalam-dalam. Dia tidak bisa lagi memperhatikan kerang raksasa itu. Sebaliknya, dia buru-buru mengeluarkan jimat sihir pengusir kejahatan yang dibuat oleh pendeta Daci. Jimat ajaib diberikan oleh pendeta Suandu sebelum Ji Hao pergi ke dunia Pansi untuk permainan hidup dan mati. Ji Hao mengaktifkan Dao Qiyuyu-nya dan menghancurkan jimat ajaib itu. Aliran kabut lembut menyembur keluar dari telapak tangan Ji Hao dan mengembun menjadi teratai seukuran kepalan tangan, melayang dan membawa kabut itu ke area yang lebih jauh. Akhirnya, penutup kabut besar dibuat, yang menyelimuti Sisi, Men-Men, Shaoxi dan yang lainnya. Sisi sedikit gemetar dan tiba-tiba membuka matanya. Dua aliran cahaya berwarna kuning menyilaukan dari matanya saat dia menggeram dengan suara gemuruh, sihir ilusi yang sangat kuat. Tersentak Sisi dan melanjutkan, "Kamu membangunkan kami, Ji Hao." Sisi benar-benar terkenal dan kuat di antara seluruh umat manusia, bahwa meskipun dia terjebak dalam fata morgana, dia tidak tertipu, atau terguncang. Sebaliknya, dia dengan jelas menyadari situasinya. Dengan bantuan jimat ajaib Ji Hao, dia segera membebaskan dirinya dari ilusi. Setelah itu, dia tidak butuh waktu lama untuk menyadari fakta bahwa dia telah keluar dari ilusi dan kembali ke dunia nyata. Setelah Sisi, Yemosanye secara mengejutkan adalah orang kedua yang berhasil berjuang keluar dari ilusi. Dia membuka matanya yang tegak, dengan pusaran gelap berputar di dalamnya. Samar-samar, Ji Hao merasakan bahwa di sekitar tubuh Yemosanye, kekuatan fata morgana yang dilepaskan oleh kerang itu dilahap oleh matanya yang tegak. Yemosanye menggelengkan kepalanya dan menatap Ji Hao dengan linglung untuk beberapa saat, lalu menamparkan dadanya dan berkata, "Ah, aku baru saja berada di tempat yang menyenangkan, dengan begitu banyak kelinci, kucing besar, beruang besar." Wajah Ji Hao dan Sisi bergerak-gerak. Sepertinya ilusi Yemosanye sama sekali tidak berbahaya, bukan? Segera, Men-Men dan Shaoxi bangun. Begitu mereka bangun, Men-Men mengeluarkan kepulan api dari mulutnya sementara Shaoxi gemetar hebat, mengeluarkan seteguk darah. Jelas, dia menderita beberapa luka dalam. Ji Hao mengerutkan kening, menutupi mulut Men-Men dengan satu tangan dan memegang Shaoxi dengan tangan lainnya. Di kejauhan, di atas kerang besar itu, kabut bercahaya berwarna-warni berkumpul. Kemudian, seorang anak laki-laki merah muda, yang tampaknya berusia 7 hingga 8 tahun dan mengenakan kain warna-warni yang indah, muncul dengan tenang. Sudahkah kamu melepaskan diri dari ilusi saya, Boy Chen? Aku akan merasa sangat terhina jika ada orang lain yang tahu tentang ini. Cibir Boy Chen, saat dia membuka mulutnya dan mengirimkan manik-manik 7 warna seukuran ibu jari. Begitu, manik-manik kecil warna-warni itu muncul, jutaan laser seperti rambut namun sangat tajam dipancarkan. Laser menghantam layar cahaya yang dibuat oleh jimat ajaib Pries Daci, membuat layar cahaya yang jernih dan hangat bergetar seperti spons lembut. Potongan-potongan layar cahaya itu diiris dengan cepat oleh sinar laser seperti belati itu. Layar cahaya menghilang 100 kali lebih cepat dari yang diperkirakan Ji Hao. Setelah beberapa napas, mengikuti suara letupan, layar cahaya yang jernih dan hangat meledak menjadi untaian kabut dan menghilang di udara. Sisi, Yemosanye baru saja membangunkan diri dari ilusi mereka. Tapi tiba-tiba, sinar laser menghantam tubuh mereka. Mereka berhenti sementara lapisan cahaya 7 warna yang samar menutupi tubuh mereka. Kemudian, mereka masing-masing menunjukkan kebahagiaan atau kesedihan di wajah mereka, sementara dengan lembut jatuh kembali ke tanah tanpa bisa berdiri, seperti para penjaga itu. Anak laki-laki Chen, geram Ji Hao, puff, puff, puff. Ribuan sinar laser mendarat di tubuh Ji Hao berturut-turut, menyerang kekuatan chaos yang dilepaskan dari bel Pangu. Kekuatan chaos tetap tidak bergerak sempurna, sementara sinar laser hancur satu demi satu dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya berwarna-warni, melayang kemana-mana. Bintik-bintik cahaya yang melayang itu mendarat di tanaman di sekitarnya, kemudian hal-hal ajaib terjadi pada mereka. Tepat di samping Ji Hao, sebuah pohon yang menjulang tinggi tiba-tiba meraung, sementara wajah gadis cantik muncul di batang pohonnya.
Selanjutnya, cabang-cabang pohon menjadi ular yang mendesis, sementara akar besar naik dari bawah tanah dan menjalin sepasang kaki yang sangat besar. Dengan gemuruh, pohon yang menjulang tinggi ini bergegas pergi dengan langkah besar. Boy Chen dengan menyeringai menekuk jarinya yang lembut ke arah Ji Hao dan berkata, dia marah, dia marah. Haha, ayo, ayo, ayo kalahkan aku. Saya di sini, saya tidak akan pergi kemana-mana. Aku tidak akan bergerak sama sekali, haha. Ji Hao melirik Sisi dan yang lainnya, yang telah jatuh ke dalam ilusi sekali lagi. Dia mengeluarkan jimat ajaib lain, tetapi tiba-tiba, manik-manik warna-warni yang mengambang di atas kepala Boy Chen melepaskan aliran cahaya yang indah. Aliran cahaya berkabut itu mengalir dengan lembut ke tubuh Sisi dan yang lainnya bersama dengan melodi yang indah, tampak seperti hujan bintang jatuh. Di sekeliling mereka, udara beriak seperti air. Kemudian, Sisi, Men-Men, Shaoxi dan yang lainnya terbungkus oleh udara yang mengalir seperti air itu, berkilau beberapa kali dan menghilang tanpa jejak. Ji Hao mengepalkan jari-jarinya dan mencengkeram jimat di tangannya. Dia mengangkat kepalanya, dengan dingin menatap Boy Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ingin membunuhku? Boy Chen tertawa dengan suara mendesis sambil dengan bersemangat melambaikan tangannya, memprovokasi Ji Hao, sudah bertahun-tahun. Banyak orang ingin membunuhku, untuk mengambil jus gelap pradunia di dalam diriku dan membangun fondasi Dao mereka sendiri yang sempurna. Saat cahaya redup 7 warna berkilau di matanya, Boy Chen berteriak kegirangan, tapi tidak ada yang berhasil, tidak satu pun dari mereka. Sejak pria besar itu, Pan Gu, menciptakan dunia ini, sampai akhir era prasejarah, tidak ada yang berhasil menemukan saya, tidak ada yang berhasil membunuh saya. Saya, Boy Chen, telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Tapi, orang hanya mendengar nama saya, bahkan tanpa melihat bayangan saya. Boy Chen menyeringai begitu keras sehingga matanya sekarang tampak seperti sepasang garis saat dia melanjutkan, kamu marah, kamu marah. Apakah kamu ingin membunuhku? Kalau begitu ayo lakukan, ayo. Ji Hao menatap Boy Chen dengan muram. Makhluk yang disebut Chen adalah kerang besar yang hidup di laut, pandai menciptakan fatamorgana dan ilusi. Mereka tidak langka di lautan dunia Pan Gu. Banyak kerang yang relatif lebih tua mampu menciptakan fatamorgana dan ilusi, dan bisa disebut Chen. Namun, kerang bercahaya, 7 warna, panjang ribuan meter ini, yang menyebut dirinya Boy Chen, melepaskan getaran kekuatan prasejarah yang mengerikan. Itu memberi Ji Hao tekanan yang kuat. Ji Hao mengira Boy Chen adalah monster yang hidup sejak era prasejarah, tetapi pada kenyataannya, Boy Chen adalah monster kekacauan, yang telah menyaksikan penciptaan dunia ini. Ini benar-benar tidak terduga. Dengan kata lain, makhluk menakutkan ini adalah dewa iblis kekacauan, bahkan mungkin, Boy Chen adalah salah satu monster kekacauan yang menyerang Pan Gu setelah dia menciptakan dunia dan kelelahan dan lemah. Kamu monster kekacauan, teriak Ji Hao, kamu harus tahu tentang kekuatan keberuntungan, kekuatan kesejahteraan dan kesengsaraan. Kamu akan melawan umat manusia kami, apakah kamu siap mati untuk itu? Boy Chen tertawa lagi dengan suara mendesis itu, dan tawanya yang mengejek itu sangat memprovokasi. Dengan mencemooh, dia membengkokkan jarinya ke arah Ji Hao, tersenyum dan berkata, keberuntungan, kesejahteraan dan celaka. Apa yang saya dan terbaik tidak lain adalah menjaga diri saya tetap hidup. Anda tidak perlu khawatir tentang keberuntungan saya. Kali ini, saya tidak datang untuk menyakiti umat manusia Anda secara pribadi. Ini Gonggong, dia melakukan sesuatu yang besar untuk semua makhluk jenis air di dunia. Gonggong menanggung semua dosa. Itu sebabnya orang-orang tua seperti kita keluar untuk membantunya. Dengan bersemangat mengambil beberapa lingkaran di udara, Boy Chen melanjutkan sambil terengah-engah cepat, putar kembali kekacauan, ubah dunia Pan Gu menjadi dunia air yang luas, menjadi surga jenis air kita. Bahkan hukum alam dunia Pan Gu akan berubah sampai saat itu. Untuk kesepakatan sebanyak itu, bagaimana mungkin kami tidak membantu? Putar ulang kekacauan. Mengubah dunia Pan Gu menjadi dunia air. Ji Hao berhenti sejenak. Apakah apa yang dikatakan Boy Chen benar-benar benar? Apakah Gonggong benar-benar punya rencana seperti ini? Apakah itu benar? Atau apakah dia hanya membodohi Boy Chen dengan kebohongannya? Hati Ji Hao tiba-tiba berdebar-debar. Mengapa Boy Chen mengatakan, kami?
Raung yang dalam datang dari belakang Ji Hao. Raungan itu sangat kuat, yang membuat Ji Hao merasa seolah-olah 10 juta paus naga kuno baru saja meraung tepat di samping telinganya bersama-sama. Raungan yang bergema dan bergema itu sekuat hal yang nyata, karena menghantam kekuatan chaos yang dilepaskan dari lonceng Pangu. Bas! Formasi sihir teleportasi yang menginjak kaki Ji Hao dihancurkan oleh raungan itu, kemudian gelombang benturan ganas menghantam dari belakangnya, mempengaruhi area berbentuk kipas di sekitar Ji Hao. Seiring dengan suara desir melengking, bumi di depan Ji Hao menghilang. Akhirnya, sebuah lubang besar berbentuk kipas ditinggalkan di tanah. Lonceng Pangu tetap tidak tergerak, begitu pula aliran kekuatan chaos yang dilepaskannya untuk melindungi Ji Hao. Bagaimanapun, lonceng itu adalah potongan tertinggi yang terbuat dari 90% tulang belakang Pangu dan harta magis misterius milik pria misterius itu. Meskipun kekuatan orang yang diam-diam menyerang dari belakang benar-benar menakutkan, bagaimana bel Pangu bisa terguncang? Ji Hao berbalik dan melihat seorang pria setinggi sekitar 100 meter, yang tubuhnya ditutupi otot-otot raksasa yang membuatnya terlihat seperti balok besi. Dia berdiri di belakang Ji Hao dengan linglung, menatap Ji Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan bingung. Pria berotot ini tidak memiliki satu rambut pun di tubuhnya, yang dia miliki hanyalah otot-otot raksasa itu. Bahkan kelopak matanya ditutupi dengan otot-otot seukuran kepalan tangan. Ketika dia mengedipkan matanya, kelopak matanya berdebar keras satu sama lain. Apakah pria berotot ini yang baru saja menyerang Ji Hao di belakang? Kamu belum mati. Pria berotot itu menatap Ji Hao, tampak tercengang. Siapa kamu? Ji Hao dengan dingin menatap pria itu, yang kulitnya pucat ditutupi oleh pola seperti sisik berwarna perunggu. Mati. Pria berotot itu tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia mengayunkan lengannya ke belakang, mengeluarkan bilah besar berbentuk aneh dengan gigi gergaji, dan memotong kepala Ji Hao. Bas! Bel Pangu berbunyi dalam-dalam. Pedang raksasa sepanjang puluhan meter yang dipegang di tangan pria berotot itu memulai gelombang cahaya berair berwarna hijau yang menyapu daerah sekitarnya. Kekuatan chaos yang dilepaskan dari lonceng Pangu masih tetap tidak tergerak. Ji Hao berdiri di dalam aliran kekuatan chaos itu, menatap pria berotot dengan wajah gelap itu. Raja Fei Lian, bukankah kamu makan siangmu? Boy Chen mengejek dengan kejam. Atau, apakah kamu seperti orang-orang idiot yang hanya bisa mencuri sisa makanan dari manusia sekarang? Fei Lian, Ji Hao berhenti sejenak. Bukankah itu berarti kecoa? Makhluk ini tingginya sekitar 100 meter dalam bentuk manusianya, yang berarti dia adalah makhluk raksasa sepanjang ratusan meter dalam bentuk aslinya. Dia sangat besar sehingga Ji Hao tidak bisa menghubungkan pria berotot ini dengan kecoa normal yang bisa dilihat di mana-mana. Pria berotot itu sepertinya menemukan keraguan di mata Ji Hao. Dia meraung dengan suara yang dalam namun menggelegar, "Saya Fei Lian. Monster kekacauan, Fei Lian." Boy Chen dan pelacur lainnya, bagaimana kamu bisa menggunakan nama bangsawanku pada serangga jahat yang rendah hati itu? Boy Chen menyeringai, tapi wajah aslimu benar-benar terlihat seperti serangga kecil itu. Saat berbicara, Boy Chen bertepuk tangan, dan seketika, manik-manik warna-warni di atas kepalanya melepaskan aliran cahaya yang indah. Itu menjangkau seperti pelangi dan menutupi area dengan radius sekitar 100 mil di sekitar Ji Hao. Hal-hal di sekitar Ji Hao segera berubah menjadi aneh, karena semua adegan bengkok terus muncul. Api menyala di air, batu terbang seperti burung, pohon berakar di awan di langit, dengan mahkota dibor ke tanah. Pegunungan miring, dan dari kolam di tanah, tetesan air naik ke udara. Ikan terbang perak menetas dari tetesan air yang terbang itu. Ikan-ikan cantik ini mengepakkan sayapnya, yang 2 kali lebih besar dari tubuh mereka sendiri, dan terbang melintasi langit seperti segerombolan belalang. Kemudian, sepasang bibir yang indah seperti ceri muncul di langit. Hanya wanita tercantik di dunia yang bisa memiliki sepasang bibir seperti itu. Sepasang bibir selebar 100 mil ini perlahan terbuka, kemudian miliaran ikan terbang perak terbang ke mulut raksasa ini, yang menelan mereka semua. Mulut raksasa itu tampak puas dan mendapatkan kekuatannya. Dari gigi seputih salju dan bersinar di balik bibir seperti ceri itu, siluet perlahan muncul. Itu adalah wanita cantik yang anehnya menarik, dengan rambut hijau tua dan pinggang ramping.
Dia mengenakan gaun panjang hijau tua saat dia dengan menawan berjalan keluar dari antara gigi yang bersinar itu. Dia melintas di udara, lalu muncul tepat di depan wajah Ji Hao. Ji Hao diam-diam menyaksikan semua adegan yang tak terbayangkan ini. Ini adalah ilusi, ini adalah gambar nyata seperti ilusi yang diciptakan oleh Boy Chen dengan memutar cahaya dan bayangan di dalam area ini dengan kekuatannya yang besar, dan manik-manik 7 warna yang jelas merupakan harta tertinggi pradunia. Ilusi yang diciptakan oleh Boy Chen dapat secara langsung mempengaruhi jiwa makhluk hidup, untuk menjebak targetnya dalam ilusi yang tidak nyata itu. Namun, apa yang dia ciptakan saat ini disebut penglihatan nyata. Pemandangan supernatural ini memang terjadi di depan mata Ji Hao. Tidak peduli kekuatan apa yang digunakan Boy Chen untuk menciptakannya, penglihatan ini berasal dari peristiwa yang benar-benar terjadi. Penglihatan ini nyata dan tidak nyata. Apakah Ji Hao menggunakan mata fisiknya atau kekuatan rohnya, penglihatan ini tampaknya nyata baginya. Wajah Boy Chen menjadi sedikit pucat. Jelas, menciptakan visi nyata ini membutuhkan beberapa upaya yang solid, bahkan baginya. Itu jauh lebih mudah daripada menciptakan ilusi yang dia gunakan untuk menyerang sisi dan yang lainnya barusan. Ji Hao melihat sekeliling dengan waspada. Penglihatan yang dia lihat sudah jauh melampaui imajinasinya. Mulut raksasa itu telah menghilang, tetapi wanita cantik yang berjalan keluar dari cahaya gigi itu berdiri tepat di depannya. Dia berhadapan langsung dengan Ji Hao, menatapnya melalui lapisan kekuatan chaos setebal meter yang dilepaskan dari bel. Wanita itu tersenyum elegan, lalu bertanya dengan suara lembut, "Erliao Ji Hao." Ji Hao tetap diam, sambil melirik Raja Fei Lian. Pria berotot itu matanya menyipit, mencengkeram gagang pedang raksasanya, memegang dan menyebabkan suara desir keras. Aliran udara tajam yang diaduk oleh bilahnya berteriak hingga puluhan mil jauhnya, meninggalkan ratusan parit dalam di tanah. "Ah, jangan khawatir tentang pria besar ini." Wanita dengan gaun hijau itu tersenyum, melirik ke samping ke arah Raja Fei Lian, dan melanjutkan dengan suara lembut dan lembut itu, "Dia tidak memiliki apa-apa selain kekuatan." Oh, bilahnya berubah dari tanduknya, dan cukup tajam. Di luar itu, dia tidak ada yang istimewa. Memberikan senyum menawan, wanita itu perlahan melanjutkan, otaknya tidak bekerja dengan baik. Dia bertahan hingga hari ini dengan bekerja untuk Boy Chen, menjaga tempat Boy Chen. Jika tidak, sebagai makhluk konyol seperti itu, dia akan diperbudak oleh orang lain sebagai tunggangan, atau hanya berubah menjadi abu sejak lama. Sebelum Ji Hao mengatakan apa-apa, wanita itu tertawa, "Ah, tidak ada yang akan menganggapnya sebagai tunggangan." Wajah aslinya juga terlalu jelek. Serangga kecil semacam itu, hehe, mana dari makhluk kuat terkenal itu yang mau duduk di atas serangga. Raja Fei Lian mendengus dingin, lalu tiba-tiba melompat ke langit dan mencapai ketinggian ribuan meter seketika. Kemudian, dia melintas seperti bintang jatuh dan meluncurkan peretasan keras pada bel Pangu. Kekuatan yang disampaikan oleh peretasan ini tidak terukur, karena Ji Hao dengan jelas melihat bahwa pedang Raja Fei Lian telah merobek ruang dan meninggalkan panjang ribuan meter, lebar ratusan meter, retakan hitam di atas kepalanya. Bas! Lonceng Pangu mengalami serangan ganas lainnya, namun, itu tetap tidak tergerak, sementara tidak ada apa-apa selain edikit riak yang diaduk dari aliran kekuatan chaos yang dihasilkannya. Di permukaan lonceng, timbul raksasa itu berkilau samar-samar, sementara lonceng menyerap kekuatan yang diberikan oleh peretasan kuat ini sepenuhnya. Sebelum Ji Hao mengaktifkan kekuatan bel, lonceng Pangu telah mengubah peretasan kuat yang diluncurkan oleh Raja Fei Lian ini menjadi cincin lonceng. Dong, Raja Fei Lian tampaknya jauh lebih kuat daripada Ji Hao. Dering lonceng yang dihasilkan oleh Ji Hao bisa mencapai jarak paling lama 10 meter, tetapi peretasan yang diluncurkan oleh Raja Fei Lian ini mengirim lonceng ke setiap sudut seluruh area, dengan radius 10 mil. Cahaya chaos yang redup berkilauan, sementara semua tanaman, pasir, batu, dan hewan di dalam area ini runtuh, serta ruang dan waktu. Kekuatan bumi, tenaga air, daya tembak, tenaga angin, semua kekuatan alam di daerah ini telah menghilang. Semuanya dikirim kembali ke kekacauan, seolah-olah dunia tidak pernah diciptakan. Wanita bergaun hijau itu ketakutan. Wajahnya yang cantik tiba-tiba berputar saat dia berteriak marah,
seperti dia baru saja melihat hantu sungguhan. Sambil berteriak histeris, dia melintas 100 mil jauhnya. Tetapi meskipun dia berlari cukup cepat, lengan kirinya masih tersentuh oleh cahaya kekacauan, dan diam-diam, lengan kirinya menghilang dari bawah siku kirinya. Lukanya sehalus cermin, tanpa menumpahkan setetes darah pun. Raja Feilian, kamu yang tidak berotak. Wanita itu mengutuk dengan marah, sementara Boy Chen juga berteriak kaget. Raja Feilian melolong kesakitan, saat ratusan tebasan yang sangat dalam dan panjang muncul di tubuhnya, dengan darah melonjak keluar dalam aliran yang mengamuk. Mengejutkan, dia bergegas keluar dari cakupan cahaya kekacauan. Memilukan, Raja Feilian memiliki 2 baris air mata panas yang mengalir keluar dari rongga matanya, saat dia menangis, pedangku. Pedangku, pedang saya. Swoosh, swoosh, swoosh. 7 siluet lagi keluar dari semua jenis pemandangan supernatural, dan melingkari Ji Hao. Bersambung.